Kenapa ada orang yang selalu takut merasa ditinggalkan? Kenapa ada yang terus bertahan walaupun hubungannya sendiri menyakitkan? Seringkali jawabannya bukan karena mereka lemah, tapi karena ada pola di dalam dirinya yang sudah terbentuk sejak lama. Dan tanpa sadar, pola itu menjadi program otomatis di dalam hidupnya. Halo sahabat bening psikologi. Adakah di antara kamu yang merasa hidup selalu berputar di pola yang sama? Hubungan kandas karena alasan yang mirip, sudah berusaha berubah, ujung-ujungnya jatuh lagi ke luka yang sama. Sudah capek merasa kuat, tapi ujungnya tetap merasa kosong. Dan yang bikin bingung, kadang kita tahu pola itu menyakitkan, pola itu melelahkan. Tapi entah kenapa, tetap kita ulangi lagi. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Kenapa ya hidupku rasanya gini-gini terus? Kalau kamu relate dengan perasaan ini, bisa jadi alasannya bukan karena keadaan. Bisa jadi ada sesuatu dalam diri kita yang diam-diam mengarahkan cara kita hidup. Dan hal ini disebut dengan blueprint mental. Blueprint mental adalah cetak biru dalam diri kita. Hal ini semacam bentuk pola bawah sadar yang mengatur cara kita berpikir, cara kita merasakan sesuatu, cara kita melihat diri sendiri, dan bahkan cara kita dalam menjalani hubungan. Sederhananya, kenapa ada orang yang merasa dikritik sedikit, dia merasa gagal? Kenapa ada orang yang selalu takut merasa ditinggalkan? Kenapa ada yang terus bertahan walaupun hubungannya sendiri menyakitkan? Seringkali jawabannya bukan karena mereka lemah, tapi karena ada pola di dalam dirinya yang sudah terbentuk sejak lama. Dan tanpa sadar, pola itu menjadi program otomatis di dalam hidupnya. Blueprint mental itu seperti peta. Dia menentukan apa yang kita percayai, apa yang kita takutkan, dan bahkan cara kita memandang dunia. Kalau sejak kecil seseorang tumbuh dengan rasa kurang layak pada dirinya sendiri, bisa jadi ketika besar ia tumbuh menjadi pribadi yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau seseorang tumbuh dalam hubungan yang penuh penolakan, bisa jadi besarnya dia tumbuh menjadi seseorang yang takut kehilangan. Dan akhirnya, banyak keputusan yang kita ambil hari ini ternyata lahir dari luka yang belum selesai. Makanya, dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi reaksinya berbeda. Karena yang menentukan bukan cuma kejadian, tapi juga pola di dalam dirinya. Kadang ada orang yang berkata, kenapa ya aku selalu bertemu dengan orang yang salah? Kenapa ya aku selalu gagal di titik yang sama? Kok aku susah banget ya merasa layak? Padahal bisa jadi yang berulang itu bukan hidupnya, tapi blueprintnya. Karena manusia sendiri cenderung mengulang sesuatu yang terasa familiar. Misalnya, ketika kecil itu haus rasa kasih sayang, maka saat dewasa ia cenderung akan tertarik kepada orang yang tidak bisa memberikan rasa aman. Bukan karena hal itu sehat, tapi mungkin karena polanya terasa akrab di hati kita. Dan tanpa sadar, kita tumbuh di belief lama, seperti aku nggak cukup layak, aku harus sempurna biar dicintai, aku pasti ditinggalkan. Kalimat itu mungkin tidak selalu terdengar, tapi tanpa sadar mengontrol kehidupan kita. Sebagian blueprint mental terbentuk saat kita kecil, dari cara orang tua berbicara, dari cara kita diperlakukan, dan dari cara lingkungan merespons emosi kita. Anak kecil itu menyerap semuanya. Kalau dari kecil dia selalu dibandingkan, maka dari besarnya dia akan selalu merasa kekurangan. Ketika sering dimarahi saat nangis, bisa jadi saat besar dia berpikir bahwa emosi itu tidak penting. Kalau kekurangan kasih sayang, dia bisa tumbuh dengan rasa takut kehilangan. Dan masalahnya, luka kecil memang tidak selalu hilang ketika kita dewasa. Kadang dia hanya berubah bentuk. Menjadi overthinking, insecure, takut gagal, dan hubungan selalu terasa melelahkan. Kabar baiknya, blueprint mental bisa diubah. Tapi perubahan tidak dimulai dari pura-pura. Perubahan itu dimulai saat kita sadar. Oh, ternyata selama ini aku hidup dengan pola yang salah. Karena selama kita tidak sadar, kita akan terus mengulangi polanya. Healing bukan berarti hidup langsung baik-baik saja, tapi perlahan kita membangun cara pandang yang baru. Aku layak dicintai, aku tidak harus sempurna untuk berharga, dan aku boleh gagal tanpa membenci diriku sendiri. Dan salah satu hal yang paling penting dalam proses healing, yaitu merilis luka batin. Karena luka yang terus dipendam akan mempengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri dan melihat dunia. Jadi, kalau hidupmu terasa selalu mengulangi pola yang sama, mungkin yang diperbaiki bukan cuma keadaan dari luar,
tapi juga pola yang ada di dalam diri kamu. Karena hidup kita seringkali bergerak berdasarkan apa yang kita percaya terhadap diri kita sendiri. Dan hal yang terbentuk karena luka bisa disembuhkan dengan kesadaran. Karena pada akhirnya, kita tidak selalu bisa mengontrol setiap hal yang terjadi dalam hidup. Tapi, kita bisa mengubah cara memahami dan meresponnya. Kalau kamu relate, tuliskan di dalam komentar, aku juga sedang belajar mengubah pola dalam diriku. Sekian dari video ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.